zat cair, dan udara. Perambatan bunyi pada zat padat ternyata lebih cepat dibandingkan pada zat cair maupun udara. Perhatikan permainan anak-anak zaman dahulu berikut ini. Mereka melakukan permainan telepon-teleponan menggunakan dua buah kaleng yang disatukan menggunakan tali atau benang panjang. Sekalipun jarak mereka berjauhan, tapi bunyi merambat lebih cepat pada tali atau benang tersebut. Begitu pula dengan gambar ini. Apa yang mereka sedang lakukan? Ternyata zaman dahulu untuk mengetahui apakah kereta api akan lewat atau tidak dengan cara menempelkan telinga ke rel. Rel terbuat dari besi atau zat padat. Jika kereta akan lewat sekalipun jaraknya masih sangat jauh, ternyata getaran pada rel akan terasa. Hal itu yang menunjukkan perambatan bunyi lebih cepat pada zat padat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Makanya anjing dimanfaatkan oleh polisi sebagai hewan pelacak karena kemampuannya mendeteksi bunyi yang sangat kecil, bahkan tidak terdengar oleh telinga manusia. Selanjutnya, bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau antara 20 Hz sampai 20 kHz. Contohnya manusia yang dapat mendengar bunyi ini. Satu lagi bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau di atas 20 kHz. Misalnya lumba-lumba dan kelelawar yang dapat mendengar bunyi jenis ini. Bahkan memanfaatkan bunyi pantul dari gelombang ultrasonik untuk mendeteksi benda-benda di sekitar atau yang dikenal dengan istilah ekolokasi. Ada beberapa istilah yang menggambarkan karakteristik bunyi, di antaranya nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur sehingga indah didengar. Desah. Berbeda dengan nada yang enak didengar, kalau desah sebaliknya, berupa bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Misalnya suara gemerisik daun-daun tertiup angin atau suara berisik orang-orang di keramaian. Timbre. Timbre adalah bunyi yang frekuensinya sama tapi terdengar berbeda. Misalnya saat laki-laki dan perempuan menyanyi lagu yang sama, pasti kita langsung bisa membedakan jenis suara laki-laki dan perempuan karena memiliki timbre yang berbeda. Gaung atau kerdam. Bunyi ini termasuk ke dalam jenis bunyi pantul. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suaranya jadi tidak jelas. Misalnya saat berteriak atau berbicara di gedung kosong. Untuk menghindari terjadinya gaung, biasanya suatu ruangan diberi bahan peredam. Bisa dari karpet, gabus, busa, karton, dan lain-lain. Gema. Gema juga termasuk bunyi pantul. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga suaranya lebih jelas. Misalnya, saat berteriak di puncak gunung akan terdengar suara pantulan kita sendiri. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Syarat terjadinya resonansi jika frekuensi bendanya sama. Contohnya seperti ini, beberapa bandul yang digantungkan dengan panjang tali yang berbeda. Jika salah satu bandul digetarkan, maka bandul yang akan ikut bergetar adalah bandul yang panjang talinya sama. Jika panjang talinya sama, dianggap memiliki frekuensi yang sama. Contoh lain pada garpu tala yang bentuknya seperti ini. Saat salah satu garpu tala dipukul akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar. Resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar lebih keras